Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sedikit ingin mengingatkan kembali tentang ibadah yang akan kita lakukan sebentar lagi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di pertemuan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan materi dari pekan sebelumnya. Kita sempurnakan dengan pembahasan di kali ini. Tema yang ingin kita ambil di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian yaitu menyempurnakan kurban. Dipadukan dari adab-adab kurbannya, dari syariat dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah udhiyah, kurban yang insyaallah akan sebentar lagi kita lakukan, ini bukan hanya sekedar memotong kambing, menyembelih sapi, lalu dibagikan dagingnya makan-makan, ada yang sate, ada yang gulai. Enggak cuman sekedar itu. Lebih dalam lagi Bapak sekalian, ibadah kurban ini adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, Sang Pencipta kita. Kurban berasal dari kata kurbat, dekat. Jadi tujuan kurban ini mendekatkan kita kepada Allah lewat hewan yang kita sembelih. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ayat ini perintah tegas. Pertama, kita harus salat dulu karena Allah, lalu pun menyembelih hanya kepada Allah juga. Ini Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian Bapak sekalian, penting untuk hadirkan di dalam korban itu yaitu kita jaga niat tulus kita jaga hati kita. Korban ini bukan tentang daging semata, melainkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seringkali nggih Bapak sekalian, pas di tahun ini atau tahun kemarin kita bangga kalau sapi kita lebih besar di kampung atau paling besar di kampung, atau kambing kita lebih besar dari yang lain. Sering kali kita merasa bangga, oh lebih besar saya daripada yang lainnya. Padahal masyarakat muslimin wal muslimat barakallahu fikum, Allah tidak melihat ya berapa kuintal daging yang dihasilkan nanti, apakah banyak atau sedikit. Tidak, Allah tidak melihat itu semua, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya ini tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi enggak sampai ke Allah dinikmati, Allah senang, enggak. Akan tetapi ketakwaan dari mulah yang dapat mencapainya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah tidak butuh daging ini, karena Allah itu sang pemberi rizki. Yang Allah inginkan ketaatan kita kepadanya. Mau nggak ketika diperintahkan kurban, mas, kamu itu mampu? Nah, mau nggak? Kalau kita sudah mau, lah ini yang dilihat. Jadi satu sapi misalkan untuk satu orang ya Bapak sekalian, kalau dagingnya dikira-kira 1 ton bagus, Masya Allah. Tapi kalau diiringi sifat sombong, ini loh sapi saya paling besar, paling mahal. Nah ini mending kambing kecil tapi nggak ada sombongan seperti itu yang lebih dilihat Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak sekalian. Jadi jangan sampai ya sapinya yang tadi 1 ton sampai ke surga, tapi yang punya malah tertinggal di neraka gara-gara ada penyakit riya ini. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita hadirkan juga Bapak sekalian dalam menyembelih nanti ya, tentunya khususnya buat panitia ataupun Bapak Ibu yang ingin menyembelih sendiri, bahkan di sana ada prinsip ihsan, yaitu berbuat baik yang terbaik untuk hewan sembelihan. Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim,
Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan berlaku ihsan, baik pada segala sesuatu. Kemudian disingkat di hadisnya ya, ke poin penyembelihan. Wa idza dabahtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzabhata, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Gimana caranya? Kata beliau, wal yushihha ahdukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah kalian itu menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ini Bapak sekalian, salah satu ya, perbuatan ihsan kepada sembelihan kita nanti, kita tajamkan pisau. Ini bukan hanya sekedar teknis menyembelih biar lancar, enggak. Ini perintah agama. Ini perintah agama. Jadi pisau yang tajam ini akan memutus urat leher hewan itu dengan cepat, sehingga hewan itu tidak akan merasakan sakit lama. Sakit iya sakit, tapi enggak lama. Beda dengan pisau yang tumpul. Nah, pisau yang tumpul ya. Bapak-bapak mungkin lupa ngasah, atau mungkin goloknya lupa dibawa, malah pinjem ibu-ibu pisau dapurnya. Wah, ini kasihan Bapak sekalian. Mungkin pernah lewat di beranda video kita, seorang nyembelih pakai pisau tumpul, ya nggak selesai-selesai Pak. Pinjam punya temennya ternyata tumpul juga. Wah, ini nggak jadi disembelih nih. Sudah kesakitan sapinya, tapi nggak jadi, belum tuntas penyembelihannya. Jadi agama Islam itu agama penyayang, bahkan hewan sembelihan pun mendapatkan kasih sayang di dalam Islam. Mati harus cepat. Supaya apa? Supaya rasa sakitnya tidak berlangsung lama. Ini Bapak sekalian. Jadi monggo dicek kembali pisau-pisau kita yang akan kita pakai untuk sembelih. Kalau tumpul, monggo segera diasah dengan baik. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya adab ya. Ketika nanti misalkan sudah di hari H persiapannya. Misalkan nanti Bapak sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau sedang ya di prosesi penyembelihan itu pisaunya perlu ditajamkan di saat itu. Nah, jadi sebelumnya lupa ya. Mohon tajamkan pisau dalam keadaan tersembunyi. Jangan diperlihatkan pisau itu di depan hewannya. Di depan hewannya. Ini termasuk salah satu adab berdasarkan sunnah dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas mengatakan, anna rajulan dhabah ittaja'a syatan wa wa yuhidda syafratahu. Nabi melihat seseorang membaringkan kambing, kemudian mau disembelih, diasah dulu. Wah, jadi sudah siap disembelih, tapi dia tahu tumpul, diasah di depan kambingnya tadi. Nabi mengatakan, aturidu an tumitaha mautatani, apakah engkau ingin membunuh dia 2 kali? Nah, halla hadatta syafrataka qabla an tadji'aha, mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Ini Bapak sekalian. Jadi hewan itu punya naluri. Nah, hewan itu punya naluri. Dia tahu ada pisau di depannya itu, dia tahu. Apalagi sudah dibaringkan ya. Apalagi sudah dibaringkan itu, dia tahu bahasanya pisau ini akan dipakai menyembelih. Kalau ngasah pisau di depannya, wah ini sudah mati sekali Pak. Mentalnya sudah mati. Dia sudah sedih ya, dia sudah sedih. Oh, mau dibunuh. Nanti dia mati 2 kali pas binatangnya disembelih beneran, jadi matinya 2 kali. Ternyata ini stres ya. Jadi dia akan stres. Nanti pengaruhnya mungkin kita kurang perhatian. Itu nanti ada pengaruhnya di kualitas daging Bapak sekalian. Di kualitas dagingnya. Jadi dagingnya itu jadi alot padahal baru saja disembelih, atau cepat basi padahal baru saja disembelih. Ada efek ke sana.
ternyata hal ini Bapak sekalian, rahimani wa rahmatullah. Ini Bapak sekalian, kemudian kalau bisa ditutupi pandangan si hewan ini. Jangan sampai ketika dia digiring ke tempat pembaringan untuk disembelih, di sana di perjalanan itu dia melihat teman-temannya sudah terbujur kaku, sudah dikuliti di sana, satunya sudah dipotong kepalanya. Nah pas jalan-jalan ini belum disembelih itu mungkin kakinya sudah dredeg itu, kaki kambingnya sudah dredeg, mentalnya sudah kena stres. Ini sama seperti mengasah di depannya tadi bikin stres hewan. Kemudian kalau bisa Bapak sekalian dihadapkan ya, posisi hewan itu menghadap kiblat. Jadi lambung sebelah kiri, leher menghadap kiblat. Kalau bisa dan memungkinkan. Kalau kambing insya Allah masih bisa diubah-ubah nih. Tapi kalau sapi pas dijatuhkan kok jatuhnya nggak pas misalkan, ya sudah nggak ada masalah. Posisi menghadap kiblat ini hanya sekedar sunnah saja, tidak perlu diubah lagi nanti malah menyusahkan. Kalau misalkan salah jatuh, kalau misalkan sudah salah jatuh. Ini Bapak sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian berikutnya ketika menyembelih itu ada bagian yang wajib harus terpotong ya. Ada syarat-syarat mutlak harus terpenuhi. Yang pertama Bapak sekalian, seorang berniat dalam menyembelih itu ketika dia mengarahkan pisaunya ke leher, maka dia harus punya niatan karena Allah, kemudian dia nanti membaca Bismillah. Ini kadar wajibnya. Kalau mau ditambahi dengan takbir Allahu Akbar, ini sunnah. Jadi kalau mau digabung Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian apa saja yang harus terpotong di leher sapi atau kambing sembelihan? Maka ada 3 bagian Bapak sekalian. Yang pertama dinamakan hulkum. Hulkum itu saluran nafas. Kalau bahasa kita tenggorokan ya. Kemudian mari itu saluran makanan, kerongkongan. Kemudian yang ketiga, ini hulkum sama mari ini jajar di tengah Pak Bapak sekalian, di tengah. Kemudian yang ketiga, wadaja ini 2 pembuluh ada di kanan dan di kiri. Saraf pembuluh yang dia kaitannya ke otak, Ini juga wajib. Tapi misalkan kalau sembelihan ternyata nggak sampai 2 urat ini, maka tetap sah. Tapi nanti rasa sakitnya si sapi itu masih terasa lama karena masih tersalurkan ke otaknya 2 pembuluh sarafnya tidak terpotong. Tapi kalau dua-duanya bisa terpotong, disayatkan ke bawah dulu ya biasanya, kemudian nanti ditarik ke sebelah sini dulu, di sebelah sini. Jadi 1 kali tarikan gitu dengan kekuatan penuh ya. Habis sarapan tentunya. Nah, kalau enggak, waduh aku tidak ngurus sarapan mas. Wah, ini untuk 1 kali tarikan sembelihan pisau ini mungkin kurang tenaga. Apakah boleh 2 kali sayatan? Boleh, tidak ada masalah kalau dibutuhkan ya. Ternyata 1 kali sayatan gini, kok belum ada darah yang keluar, ya sudah berarti kurang dalam. Disayat 2 kali, kemudian nanti kanan dan kirinya disayatkan sekalian. Ini Bapak sekalian, rahimani wa rahmatullah. Jadi kalau bisa 1 kali, kalau dirasa kurang, maka sayatan kedua, ketiga tidak ada masalah. Allahu ta'ala. Jadi jagal ya. Ini bukan cuma modal nekat, maaf. Dia harus tahu di mana posisi yang harus dipotong itu. Tenggorokannya dan kerongkongannya itu yang di tengah, uratnya itu yang di kanan dan di kiri. Dicek dulu. Kita hampir mirip Pak Bu, kalau kita pegang leher kita hampir punya 4-empatnya ini, atau 3 bagian ini kita punya. 2 urat leher kanan kiri, kemudian tenggorokan dan kerongkongan kita juga punya. Ini bagusnya. Kenapa? Kalau dijelaskan secara kedokteran ya, kebersihan, darah yang tersisa di dalam daging karena sembelihan tidak sempurna, jadi terpotong tidak sempurna. Ada 1 ini tadi yang enggak
Ini nanti akan mengendap tersisa di dalam daging karena nggak keluar so gitu ya. Nah, ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Jadi kalau lancar sesuai yang dituntunkan, darah itu akan terdorong langsung suor semuanya, itu di dalam daging tidak akan tersisa darah banyak. Mungkin ada iya, di urat-uratnya tetap masih ada darah di sana tapi sedikit. Nah, ini bisa menyebabkan yaitu tadi kalau nggak semuanya terpotong, bisa jadi dagingnya kotor karena banyak daging darah yang mengendap di sana, akhirnya tumbuh kembang bakteri jadi cepat busuk, dagingnya baru beberapa saat kemudian alon. Efeknya di sana. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin banyak terjadi ketika sayatan sudah disayatkan di leher sembelih-sembelihan. Ini terkadang gara-gara mengejar waktu, entah jagalnya punya job di tempat yang lain, atau bapak-bapak ingin segera menyelesaikan sapinya masih banyak ini, akhirnya baru saja pisau dilepas, si kambing masih nazak ya, proses kematian, mengeluarkan rohnya, darahnya masih keluar. Ini buru-buru apa? Banyak, buru-buru dikuliti, buru-buru dipotong lehernya, buru-buru kakinya sudah dipotong-potong. Ini termasuk larangan keras Bapak sekalian dalam fase naza ini, yaitu masih mengeluarkan darah, si sapi kambing masih maaf bahasanya kecet-kecet gitu, maka ditunggu terlebih dahulu. Enggak lama nggih Bapak sekalian, paling sekitar 3-5 menit itu sudah selesai kok. Ya mungkin kalau misalkan buru-buru ini disayat, mungkin ditaruh di sebelah sana. Nanti sayat lagi kedua ditaruh di sebelah sana, ditutupi dan seterusnya, intinya nggak terlihat sama yang lain. Jadi jangan buru-buru langsung dipasang sana, dikuliti, padahal di situ masih proses nazak di sana. Jadi masih nyawanya belum keluar sempurna, darahnya masih mengalir deras. Yang pernah saya lihat Bapak sekalian di kampung sana, Samrah sana, jagalnya itu ketika sudah menyembelih tadi hulkum, tenggorokan, kerongkongan dan wajah ini tadi, dia mengarahkan pisaunya ke dalam, Pak. Dia mengarahkan pisaunya ke dalam, masih di situ, nggak tahu dia cari jantungnya kalau nggak salah. Dia cari jantungnya gitu, dipotong jantungnya. Ini termasuk juga larangan. Ini termasuk larangan, bahkan larangannya di kitab-kitab fikih ya, makruh tapi tahrim. Makruh hampir mendekati haram. Ya, kita boleh hukumi sembelihnya sah. Tapi dia melakukan sesuatu yang makruh ini mendekati keharaman. Apa sih ruginya beberapa menit untuk menunggu ya, Bapak sekalian? Biar apa? Ya itu tadi nazaknya selesai dengan sempurna, dia mati sempurna, total, baru setelah itu diproses, potong kepalanya, dikuliti, kakinya dipotongi, kemudian diproses potong-potong dagingnya. Ini Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dijelaskan secara medis juga Bapak sekalian, memotong anggota tubuh saat jantung masih berdenyut itu, proses nazak itu, ini akan menghentikan keluar darah secara alami. Jadi seharusnya darahnya masih keluar, tapi gara-gara jantungnya sudah dipaksa berhenti, maka darahnya nggak jadi keluar. Itu tadi ngotori daging yang di dalamnya tadi. Secara syar'i menyiksa. Jadi dari pandangan syariat dan pandangan medis, maka layak perbuatan buru-buru seperti ini dilarang dalam Islam, meskipun larangannya makruh ya, tapi dia mendekati haram, mending ditinggalkan. Ini Bapak sekalian. Nanti kalau ada model jagal seperti ini, dia punya job segera ke tempat yang lain, dibilang aja Pak sabar Pak, nanti malah nggak tak bayar loh. Nah, gara-gara buru-buru. Ini Bapak sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, polemik berikut yang perlu kita angkat ketika prosesi ibadah korban ini adalah upah jagal dan kulit hewan. Nah, ini mungkin ya di beberapa tempat ini terus
menjadi polemik. Kulit hewan itu diapakan? Apakah boleh masuk kas atau dijual, dijadikan satu kambing lagi? Wah, itu biasanya ada yang seperti itu juga. Tentang masalah ini Bapak sekalian, yang pertama tentang upah jagal. Jadi masalah biaya ini memang masalah sensitif. Intinya jagal ini tidak boleh dibayar dengan bagian tubuh hewan kurbannya seperti kepala dan kulit. Nah, ini sapi biasanya. Yang saya tahu nggak dibayar apa-apa dia. Tapi nanti ketika pulang si jagal ini dengan timnya, dia bawa kepala sapi plus kulitnya sapi. Ini nggak boleh, ini haram. Ini haram. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, amaroni Rasulullah SAW an aquma ala budnihi. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi onta-onta korbannya. Jadi Nabi mewakilkan prosesi penyembelihan onta, sembelihan beliau 100 onta Pak, kepada Ali. Nah, jadi nggak langsung diurusi Nabi sendiri, diwakilkan ke Ali. Nah, ini berarti seperti kita saat ini Pak, panitia korban, boleh. Karena Ali dulu juga mewakili Nabi mengurusi korbannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan aku, kata Ali melanjutkan, dan aku tidak boleh memberikan apapun kepada jagal untuk upahnya dari binatang tadi. Rasulullah mengatakan, akulah kami yang akan memberikan upah ke jagal tadi dengan harta kami sendiri. Jadi dipisah Pak Bu sekalian. Jadi nanti kalau ada iuran sapi dan manggil jagal sapi dan pasti bayar itu nanti panitia ada 2 iuran. Iuran pertama iuran beli sapi, iuran kedua iuran operasional bayar jagalnya sapi. Jadi dibedakan. Jangan sebagian korban ini tadi kepalanya plus kulitnya dikasihkan ke jagal, karena ini sama saja transaksi jual jasa. Tidak jual jasa, jual beli. Padahal Nabi mengatakan di hadis yang lain, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan korbannya, maka tidak ada korban baginya. Nah, jadi murni korban itu Bapak sekalian, daging plus kulit-kulitnya plus kepala dan tulangnya itu semua full digunakan untuk sosial. Tidak boleh ditransaksikan jual beli. Salah satunya dipakai untuk membayar jagal. Nah, nanti jagal dibayar pakai uang iuran sendiri dari patungan yang lain. Ini Bapak sekalian. Kemudian kalau masalah sodakoh ke jagal nggak apa-apa. Jadi jagal tadi sudah dibayar. Kemudian setelah dia pulang, Pak ini ada 1 bingkisan untuk Bapak dan timnya, itu nggak ada masalah. Itu hadiah yang nanti akan kita berikan ke warga juga. Berhubung dia sudah baik hati mau ke sini menyembelihkan sapi, maka kita kasih hadiah juga, nggak ada masalah. Yang penting upahnya tadi disendirikan dibayarnya. Jangan digabungkan dengan ini tadi. Wallahu ta'ala. Ini Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian berikutnya tentang kulit ini. Kadang ada panitia atau individu mengumpulkan kulit ini untuk dijual demi kas masjid. Maka ini juga dilarang dalam agama, dalam Islam. Jadi kulit hewan ini kisahnya Ali bin Abi Thalib mengurusi 100 onta Nabi. Beliau nggak kesulitan Pak mengurusi kulitnya onta untuk kemana, nggak, semuanya full dibagikan kepada fakir miskin dan juga karib kerabat yang dalam bentuk hadiah. Intinya nggak pikir untuk dijual, uangnya balik lagi, nggak mikir. Jadi kulit hewan ini solusinya ya disedekahkan atau dimanfaatkan langsung, dipotong-potong, nanti kan ada ketilan kambing, kulitnya bisa dibagi-bagi dalam bentuk daging kulitnya. Jadi nggak dibentuk kulit masih ada bulunya nanti dijual itu enggak, tapi dalam bentuk potongan. Ada yang seperti itu juga. Ini Bapak sekalian. Atau misalkan disodakohkan
Jadi panitia nanti ngubungi sohibul kurban itu, sapi kah, kambing kah Pak, kulitnya mau disodakokan kemana? Langsung ditanya, oh Mas, kulit kambing saya disodakokan ke situ, ke Fulan, silahkan kasihkan ke Fulan atas wasiat atau pesan dari sohibul kurban ini. Tapi kalau secara umum, terserah takmir saja Mas, sodakokan ke siapa? Nah, yang penting takmir sudah dapat akad ini ya. Oh, takmir akan mensodakohkan si kulit ini kepada yang ditunjuk, bebas. Nanti kebijakan takmir mau diberikan ke siapa kulit hewan kurban ini, asal diberikan. Nah, nanti setelah diberikan, kok yang menerima kulit ini pengen menjual, silahkan, itu nggak ada masalah. Yang penting akad pertama sudah deal, beres, kulit diserahkan semua dalam bentuk sedekah atau hadiah. Berhubung yang sehubungan yang diberi kulit tadi mau menjual atau memanfaatkan tidak dijual, silahkan, itu urusan dia, karena dia sudah bebas ya menggunakannya setelah menerima hal itu. Ini Bapak sekalian. Kalau misalkan yang menerima kulit ini ternyata titip jual ke panitia sekalian yang lain, monggo silahkan diomongkan dulu. Anu Pak, titip sekalian, nanti kan pedagang kulit itu biasa datang ke sini nggih. Sudah nembusi panitia, Mas ada kulit berapa? Nah, dijual itu nanti silahkan, setelah laku baru uangnya diberikan. Baru uangnya diberikan ke orang yang berhak menerima kulit tadi. Orang yang berhak menerima kulit tadi. Ini Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau nggak mau ribet ya sudah, pasrahkannya Mas, kue kulit, wes dolen dewe-dewe saksamu, nah gitu. Yang penting semuanya sudah disalurkan sesuai tempatnya, sesuai pesan sohibul korban. Ini Bapak sekalian, rahimani wa jual kulit bagi sohibul korban ini nggak boleh. Seperti ancaman tadi ya, barang siapa menjual kulit hewan korbannya, maka tidak ada korban baginya, jadi pahala korbannya hilang. Jadi hewan ini Bapak sekalian sudah kita serahkan yang full untuk Allah, maka tidak boleh ada satu inci pun diuangkan kembali untuk kepentingan pribadi kita. Wah lumayan lah, mola sewu kulitnya balik, jangan. Semuanya harus diikhlaskan karena kita beli di awal itu ikhlas untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau seperti itu ya, dijual niatnya awal korban dapat pahala, gara-gara dijual kulitnya, padahal berapa sih itu hasilnya, malah pahalanya jadi melayang. Ini sayang ya, sayang. Kalau mau disodakokan ke kas masjid boleh juga, asal akadnya si sohibul korban, Pak ini kulitnya kemana? Kulitnya ke kas masjid, lah itu maka silahkan. Kulit dikumpulkan panitia, dijual, nanti bisa masuk kas masjid. Bisa. Itu termasuk sodakoh juga. Allahu ta'ala. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang perlu kita bahas berikutnya Bapak sekalian, ini ancaman ya, menjual kulit hewan korban ya. Tidak boleh sedikit pun dijual. Tidak boleh sedikit pun dijual. Bahkan kakinya pun atau kukunya pun atau tanduknya diambil dijual, itu juga termasuk kena ancaman hadis ini. Allahu ta'ala. Kemudian berikutnya tentang distribusi, ini khususnya bagi panitia ya. Distribusi daging kurban ke masyarakat kaum muslimin, ini termasuk amanah ya, termasuk amanah. Harus ada di sana prinsip keadilan dalam membagi. Jadi Bapak-Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka untuk panitia prioritas utama pembagian daging kurban ini fakir miskin di lingkungan panjenengan sekalian. Jadi nggak usah mikir di lingkungan yang agak jauh sana yang sudah ada masjidnya sendiri juga, enggak. Ke sini saja, yang jamaah masjidnya pada ke sini, fokuskan, prioritaskan ke sini dulu. Kemudian ada di sana hak sohibul korban, entah dia sapi, entah dia kambing, asal dia nitip ke panitia di masjid ini, maka sohibul korban punya hak maksimal 1/3 bagian. Nah, maksimal ya, 1/3 bagian.
Tapi kalau dia misalkan ngambil sedikit saja atau panitia sudah punya kebijakan 5 kresek atau untuk sapi 10 kresek, apakah ini sepertiga atau tidak, ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting shahibul kurban punya hak dari hewan yang disembelih itu sepertiga bagian. Kemudian sedekah semuanya disedekahkan. Jadi paling utama kalau misalkan shahibul kurban nggak ngambil ya, maka itu yang utama. Pak, ini saya titip nyembelih di sini, loh jenengan pesan apa? Nggak usah Pak, semuanya untuk dibagikan. Nah ini yang paling utama, disedekahkan seluruhnya. Tapi kalau mau mencicipi sebagian sesuap dua suap, misalkan pengen dapat potongan daging, ya itu nggak ada masalah. Ini termasuk sunnah seorang shahibul kurban mencicipi sebagian daging hewan kurban dia. Jadi nggak semuanya, ada sebagian yang dia cicipi. Jadi untuk panitia fokuskan ke sana dulu nggih, sebelum panitia nyate sendiri. Sebelum panitia nyate sendiri, loh, burung dibagi kok wis ana sate. Panitia dicelik, rene delik. Nah, ini fokuskan ke prioritas utama dulu, dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan, karena daging itu Bapak sekalian ini sarana yang menggembirakan hati ya orang-orang muslim miskin di sekitaran kita. Kalau telat dibagikan, takutnya nanti bikin sedih ya, loh wis do itu kok ini rong itu ya. Ternyata panitia nih kalau pesta pora, waduh DCI panitia nih. Ini Bapak sekalian. Kemudian apakah boleh panitia itu menerima jatah lebih? Ini juga dibahas Bapak sekalian. Jadi untuk masyarakat itu satu kresek misalkan ya, panitia 2, 3, apakah ini boleh? Ini ada pembahasannya juga. Ini ada pembahasan juga. Wallahu ta'ala alam, yang pernah kami baca tentang masalah ini ya. Status panitia itu dia itu sebagai wakil shahibul kurban. Maaf saya ulangi, status panitia korban di masjid-masjid itu dia statusnya sebagai wakil shahibul kurban. Jadi dia bukan jagal, maaf, dia bukan jagal yang tadi diupah dengan daging itu nggak boleh ya. Dia bukan jagal, jagal hanya nyembelih selesai. Tapi kalau panitia tugasnya lebih kompleks ya, mulai dari awal mengumpulkan jamaah, kemudian kadang membelikan ini, kemudian nanti menyiapkan operasionalnya, snack dan seterusnya. Jadi dia lebih kompleks. Kalau disebut jagal enggak dia. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, kalau dia sebagai wakil shahibul kurban, maka panitia boleh berhak untuk memakan atau mendapatkan jatah lebih dari masyarakat yang tidak ikut. Nah, kesimpulannya seperti itu. Sebagaimana kalau saya shahibul kurban, saya urusi sendiri korban saya itu, maka sebagian kan saya makan ya, sepertiga, maka yang lain saya bagikan. Maka begitu juga untuk panitia, sebagian untuk panitia nggak masalah, karena panitia juga akadnya kan ya ta'awun ya alal birri wa taqwa, dia sudah mengorbankan tenaganya, maka layak untuk mendapatkan lebih daripada masyarakat yang lain yang tidak ikut kepanitiaan atau tidak ikut kerja bakti. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, intinya dibagikan dengan amanah, prioritas utama ke masyarakat sekitar terlebih dahulu. Terkadang Bapak sekalian ada orang-orang asing datang ke masjid kita, nggih Pak. Bahkan ada proposal nggih. Proposal masuk itu nggak usah Pak. Itu ngapusi itu. Kebanyakan itu penipu yang memanfaatkan momen ini, katanya disalurkan ke sini ke situ. Wah, enggak, itu dipek dewe itu. Nah, kalau benar resmi itu ya kita kenal ya. Oh, dia punya yayasan beneran. Ada di sana fakir miskin yang membutuhkan. Oh ya, kita kasih, nggak ada masalah. Tapi kok tahu-tahu ada ini sopo masih ya. Udah nggak usah itu, kalau bahasa Jawanya itu proposal palsu itu Pak. Nyetut ya kayaknya ya. Orang-orang yang pekerjaannya bawa proposal kemana-mana untuk yayasan itu, tapi aslinya bukan untuk dia sendiri. Nyetut kalau nggak salah. Nah, nggak usah dikasih itu Pak, nggak usah dikasih.
Kemudian yang terakhir kesimpulannya Bapak sekalian, dari yang kita bahas dari awal tadi sampai saat ini, bahasanya ingat 4 poin ini nggih, niat lurus. Jadi ibadah korban ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk pujian, bukan daging darah yang nyampe ke Allah, enggak, tapi ketakwaan kita, keikhlasan kita yang nyampe ke Allah. Jadi jangan bangga dengan besarnya korban kita dibandingkan yang lain, enggak. Yang kedua, yang bisa korban tapi kok kambing kurus juga jangan minder, itu enggak dilihat Allah. Sedikit atau kecilnya kambing itu enggak dilihat Allah, yang penting niat kita ikhlas, tulus, demi Allah kita lakukan korban ini. Yang kedua Bapak sekalian, dalam prosesi kita harus mengedepankan ihsan, perbuatan baik meskipun kepada hewan. Iya, hewan punya naluri, dia kalau disakiti ya sedih. Kalau dia sedih, stres dan mentalnya kena, itu akan berpengaruh kepada daging, kualitas daging dia nanti. Nah, jadi pisau harus tajam. Kalau pas ngasah ya jangan di hadapan. Kemudian pandangan si hewan tadi, misalkan ada tempat yang agak longgar ya, dari tempat penyembelihan dengan tempat nunggu hewan itu kalau bisa lebih baik ya, daripada ngeruntel semuanya di situ, pas disembelih ternyata temannya di sana lihat. Nah itu kalau bisa agak dikasih jarak, Kemudian yang ketiga, minimal terputus dari leher hewan kurban itu dua, yang di tengah itu nih, saluran makan, saluran nafas. Itu nanti kalau sudah tersayat itu darah sudah ngocor. Tapi kalau mau lebih sempurna, dua urat leher ini kalau bisa terputus semuanya. Tapi kalau qadarullah nggak bisa ya, mungkin pisaunya sudah mentok atau nggak bisa lagi dipakai tumpul, sudah terpotong tengahnya ini saja tidak masalah. Sudah sah, maksudnya sudah sah. Kemudian yang terakhir tentang pendistribusian daging ini, jangan sampai ada jual beli kulit di sana bagi sohibul korban atau panitia. Pastikan diakadkan di awal dulu, Pak ini kulitnya kasih kemana, nah gitu. Kalau sudah deal fix dikasihkan, baru di sana kok ada jual beli, itu akad berikutnya, sudah tidak ada kaitannya dengan ini lagi. Insya Allah tidak termasuk ancaman larangan jual beli tadi. Wallahu ta'ala. Ini Bapak sekalian, terakhir, korban ini adalah cerminan totalitas pengabdian kita kepada Allah. Jadi kita berusaha jujur dan teliti di dalam urusan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar cari pisau yang tajam atau menahan diri dari menjual selembar kulit yang itu hasilnya juga nggak seberapa, tapi malah efeknya bisa menggugurkan pahala kita. Akhirnya Bapak sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita melaksanakan ibadah korban di bulan Dzulhijjah nanti, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima ketaatan kita di dalam urusan-urusan besar kita di kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi panitia ya dan sohibul korban sebagai bekal nanti hari H. Jadi sudah punya dasar ilmu sebelumnya. Ini mungkin sudah adzan. Kita cukupkan di sini, tidak ada sesi jawab. Ada satu pertanyaan nih. Jika sohibul korban sudah dapat hak korban, tapi kemudian meminta bagian lagi, misalkan minta hati, minta torpedo, atau minta iga, boleh Pak? Boleh. Selama belum lebih dari sepertiga nih, boleh. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau minta lagi semuanya ya jangan. Nah, minta lagi tapi tinggal yang kecil-kecil ini aja kan, hati, torpedo atau mungkin sebagian iga ya, insya Allah nggak ada masalah. Dicarikan Pak panitia, dicarikan, dicatat dulu ya, dicatat nanti baru dicarikan. Wallahu ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.